Shalom pemirsa channel Setetes Air Hidup. Kembali lagi dalam acara Air Hidup The Series. Saudaraku, hidup di dunia semakin jahat, semakin keras. Tapi saya mau ingatkan untuk kita semua jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menjalani hidup ini. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup menjawab doa-doa kita. Takut dan khawatir itu boleh, tapi jangan sampai menguasai diri kita dan cepatlah berbalik kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah lewatkan channel kami di setiap minggunya. Tonton tayangan ini sampai habis ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Metanoia Meno Peritateo. Saudara bisa lihat di layar LCD yang sudah saya siapkan pagi hari ini. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Saudara perhatikan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Di dalam atau di luar saudara? Nanti dibaca di rumah. Dibaca ulang. Pasti sama dengan yang saya tuliskan ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau kita ngomong bahwa hidup kita ini sudah di dalam Kristus, berarti kita adalah ciptaan baru. Yang lama, yang 2021 sudah berlalu. Yang baru, yang tahun 2022 ini, yang datang, yang kita jalani. Next. Dikatakan saudara, tinggal di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini saudara. Kalau kita ini tinggal di dalam Kristus, berarti kita ini ciptaan baru. Apa yang lama-lama itu betul-betul sudah berlalu, saudara. Kalau hidup kita yang lama-lama itu masih ada sekarang ini, mohon maaf saudara. Apakah bisa dikatakan bahwa kita itu tinggal di dalam Kristus? Firman Allah tulis tidak. Karena yang tinggal di dalam Kristus itu ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Saudara. Yang baru yang datang ini yang kita jalani. Jadi kalau di tahun 2022 yang namanya ciptaan baru, masih mengenakan baju yang lama. Itu tidak cocok saudara. Dengan ayat firman Tuhan ini. Ya, karena dikatakan tinggal di dalam Kristus. Tapi kalau tinggalnya di luar Kristus itu lain lagi saudara. Masih bisa mengenakan yang lama-lama masih bisa. Karena tinggalnya di luar Kristus. Tapi kalau kita orang percaya yang sudah mengakui bahwa kita tinggal di dalam Kristus, ya ciptaan yang baru saudara. Next. Kalau dalam firman Allah yang hidup, saudara kalau punya Alkitab elektronik, kalau tidak punya terjemahan firman Allah yang hidup, bisa minta tolong orang-orang terdekat yang ngerti untuk mendownloadkan firman Allah yang hidup. Ya, buat perbandingan. Kalau kita baca Alkitab di rumah,
baca ayat ini, oh tak lihat saya kalau di firman Allah yang hidup itu ditulis gimana. 2 Korintus 5 ayat 17 ini, kalau dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, pada saat seseorang menjadi orang Kristen. Di sini semua orang Kristen? Loh, ada yang enggak Kristen ya yang di sini ternyata. Banyak yang enggak Kristen ya. Atau belum sarapan. Hari ini enggak ada nasi kotak, saudara. Sudah habis nasi kotaknya ya. Apakah di sini semua orang Kristen? Yang bilang orang Kristen angkat tangan. Apakah sudah menjadi ciptaan baru? Sip. Itu jawaban yang saya nantikan. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Sama sekali baru artinya grace. Wanyar tenan grace, saudara. Sama sekali baru. Ini kalau pada saat orang itu menjadi orang Kristen. Saudara menjadi orang Kristen lahir baru tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Ingat? Kalau ulang tahun di dunia pasti ingat saudara ya, karena ada KTP. Kalau lupa bisa lihat KTP. Tapi kalau tanggal kelahiran baru lupa, lihat di mana saudara? Tanya Tuhan di buku kehidupan saudara ya. Pada saat seseorang mengambil keputusan, aku tak dadi wong Kristen, KTP ku tak ganti nih, nanggone dispenduk, aku ngomong bahwa saiki aku dadi orang Kristen, di KK diganti, aku sekarang menjadi orang Kristen. Itu artinya saat itu juga ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru grace. Itu yang betul, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu yang benar. Walaupun orang dunia pinter bikin motivasi kata-kata macam-macam, kata-kata baik. Tapi menurut saya itu tidak salah. Tapi yang paling benar itu apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ngomong pada saat orang menjadi Kristen, hatinya sama sekali baru, ya harusnya seperti itu, saudara. Ia tidak lagi seperti dulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Ketika saya mempersiapkan firman ini, saya tanya sama Tuhan. Iya Tuhan, wong mek ganti klambi ya lho, kok angel ya. Jangan mengenakan baju yang lama, kenakan baju yang baru. Nek secara jasmani ganti klambi itu gampang saudara. Diplorot srot nang ndukur, diplorot srot nang isor, ganti bleng baru. Tapi nek ganti hati, hidup yang lama berlalu, hidup itu angel loh saudara. Angel, padahal nek ganti kelambi sak tenane mek kari srut dibuka kaosnya, srut dilorot celanane ganti bleng. Selesai. Tapi kenapa saudara? Nek ganti hidup yang lama diganti dengan hidup yang baru, soalnya wis dadi wong Kristen, iku kok angeli. Buka kelambi sak benik ae angel saudara. Betul Bu Marta? Buka kelambi sak benik lho, kate ganti menanggalkan baju yang lama itu angele pol saudara. Greweli gak buka benik iki mbono opone saudara. Menjadi orang Kristen, kalau menurut firman Allah, hatinya itu sama sekali baru, new grace. Ayo dilakoni ya saudara. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, waktu jemaat Tuhan di tempat ini umur 18 tahun. Tuhan ngomong, ono kurangi titik apa Tuhan? Pelaku firman.
Itu dieling-eling saudara. Masih angel, ayo dilakoni bareng-bareng saudara. Karena kita ini sudah terlanjur memilih dadi wong Kristen. Mosok kate metu, mosok KTP-ne kate dicoret ganti gak Kristen. Yang harus diganti, yang harus dicoret, yo hidup lamanya saudara. Supaya sesuai dengan apa yang ditulis oleh Dispenduk Kristen. Next. Ini saya gambarkan 2 Korintus ini, firman Allah yang hidup itu ini saudara. Saat menjadi orang Kristen tanda salib, hatinya seperti ini saudara. Sama sekali baru seperti digambarin saudara. Babine metu, merake metu, kurone metu, macane metu, ulone metu, semua metu karena baru, gres, putih, bersih. Ini saat kita mengambil keputusan dengan bulat menjadi orang Kristen. Kalau menurut firman Tuhan yang benar ini saudara. Lek saiki kita durung bener karena belum sesuai firman Tuhan. Ayo tahun 2022 dibeneri. Soalnya dilungkas sing duwe urip kate teko saudara. Jangan sampai karena kita masih mengenakan baju yang lama. Kita tidak bisa ikut dalam undangan pesta kawin anak domba. Waktunya sudah tidak lama saudara. Ini. Next. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kata baru dalam bahasa Yunaninya ada 2 kata, yaitu neos dan kainos. Next. Neos itu adalah waktu, sesuatu yang lebih mutakhir atau lebih gampangnya itu bentuk baru dari yang lama. Neos ini dikerjakan dan dihasilkan oleh manusia. Contohnya baju baru. Nah, kalau baju kan selalu ada saudara ya, di mana-mana ada baju. Cuma baru enggak barunya itu tergantung kita sudah pernah pakai apa belum. HP baru. HP itu di mana-mana juga banyak manusia yang bikin HP saudara. Cuma baru dan lamanya itu tergantung kita sudah pernah pakai HP itu atau belum saudara. Ya, saya kalau enggak dapat berkat, kalau enggak ada yang ngasihi, enggak pernah bisa pakai HP ini saudara. Karena ini mahal saya tahu ya. Tapi karena ada yang memberkati saya bisa pakai HP ini saudara. Ya, mobil baru. Mobil di mana-mana banyak saudara. Tapi kita sudah pernah pakai apa belum itu yang menentukan. Baru atau lama saudara. Ngomong-ngomong soal mobil baru, saya belum pernah diajak Pendeta Muda Yanuar untuk rayan mobil ya. Saya batin saudara, tak enten arek iki kok gak tau ngejak aku ya. Oh semua ternyata nunggu saudara ya. Saudara bisa daftar nanti ke Pendeta Muda Yanuar. Saya aja belum pernah dijak saudara ya. Ngincipi sing jenenge montor anyar lan apik saudara. Ya. Berikutnya saudara. Kainos. Nah ini saudara perhatikan. Kainos ini artinya sama sekali baru. Belum pernah ada dan bukan perbaikan dari yang lama. Ini kainos. Jadi bukan seperti mobil baru, HP baru, baju baru. Baju mah banyak saudara ya. HP banyak, mobil banyak. Tapi kalau ini kainos ini sama sekali baru dan belum pernah ada dan bukan perbaikan dari yang lama. Kainos hanya dapat dikerjakan dan dihasilkan oleh Allah saja, bukan oleh manusia. Jadi kalau manusia tidak bisa mengerjakan kainos ini, saudara. Dan kainos inilah
yang digunakan dalam kata baru di 2 Korintus 5 ayat 17. Belum pernah ada ciptaan baru, saudara. Ciptaan. Yang bisa menciptakan itu hanya Tuhan. Yang menciptakan isi dunia ini Tuhan. Bukan manusia. Ini kainos, saudara. Ciptaan baru kita ini adalah kainos, saudara. Belum pernah ada. Dan hanya Tuhan sendiri yang bisa menciptakan itu dalam hidup kita. Next. Hal ini berarti bahwa ciptaan baru itu karya Tuhan dan bukan hasil pekerjaan manusia. Next. Pada saat seseorang percaya kepada Kristus, pada saat seseorang mengambil keputusan menjadi orang Kristen, maka Allah menempatkan atau memposisikan orang tersebut di dalam Kristus. Kristus mati dan bangkit. Dan orang percaya tersebut mati dan bangkit bersama Kristus. Dan orang tersebut menjadi ciptaan baru. Ini diingat-ingat ya, supaya kita bisa mengerti apa sih 2 Korintus 7 ini, saudara. Ya, next. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjadi ciptaan baru? Jawabannya di dalam Kristus. Makanya ditulis orang yang di dalam Kristus itu ciptaan baru. Ciptaan baru itu adalah pemberian dari Allah. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Tugas kita untuk mengerjakan keselamatan. Ciptaan baru ini jangan disia-siakan. Saudara. Harus dikerjakan. Dijogo sing apik. Gak kabeh wong isok terima ciptaan baru, saudara. Dijogo, diramut sing apik. Jangan lagi mengenakan yang lama. Itu kalau kita dikatakan orang yang tinggal di dalam Kristus. Next. Kita yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, tinggal di dalam Kristus, dan kita sudah diciptakan menjadi manusia yang baru. Next. Lalu, apakah hidup kita ini sudah menuju kepada yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang? Pertanyaan yang perlu direnungkan pagi hari ini. Lalu apakah hidup kita sudah menuju kepada yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang? Next. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus ini ada hubungannya dengan hati dan roh yang baru dalam pengenalan akan Allah. Nanti di rumah dibaca ayatnya, karena ini bukan hanya omongannya Bunda Esther, bukan hanya kesimpulannya Bunda Esther, tapi ini ada ayatnya. Yeremia 24 ayat 7, Yeskiel, nanti dibaca di rumah. Ya, kalau di dalam khotbah saya ngomong dibaca di rumah, nanti kalau di rumah dibaca ya saudara. Supaya saudara srek, bukan omongan saya, tapi ini firman Tuhan. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus itu ada hubungannya dengan hati dan roh yang baru, saudara. Hati dan roh yang baru. Seperti gambar tadi. Jadi hati yang lama itu sebetulnya sudah tidak ada, saudara. Sama Tuhan sudah diciptakan, diganti dengan hati dan roh yang baru. Tapi mengapa terkadang kita masih bisa menipu? Menipu itu di hati baru tidak ada, saudara.
Kenapa kadang kita masih sombong? Sombong itu tidak ada di hati ciptaan Tuhan yang baru. Tidak ada, saudara. Kalau itu masih ada, saudara. Kerja keras gua ono kabeh, saudara. Iku ngono sampah. Barang sing wis lawas-lawas, saudara. Kita sekarang ini sedang berproses, saudara. Ciptaan baru. Ono hubungannya ambek roh yang baru, hati yang baru. Saya pakai baju baru hari ini. Baru, tak kandani kabeh saudara, baru. Engkok metu toko kene karena belum sarapan, nanti saya mau sarapan supaya kuat khotbah di ibadah kedua. Mangan nasi bungkus ono sambel telenik nang kene. Waduh. Kelambiannya rek diteleniki sambel. Ganti. Apa gak eman, saudara? Apa mana nek senteleniki sambel wong liya kepuncratan. Waduh. Sabar. Saudara, seperti itu. Hati yang baru. Nek ono sak titik ae sing barang-barang sing ngerusoni, gak eman ta, saudara? Tuhan menciptakan itu lewat kematiannya di atas kayu salib, loh, saudara. Darah yang mengucur itu darah yang tidak bisa dihitung berapa harganya, loh, saudara. Itu dianugerahkan cuma-cuma supaya kita ini ciptaan baru, hati baru, saudara. Nek ono sak titik sambel, cerot. Oh ya apa, saudara? Didelok uang ya gak penak ya, saudara. Klambine pote kok ono caos. Sambel nemplek, diumbah, gak iso hilang. Ya apa, saudara? Seperti itu. Next. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus ini juga ada hubungannya dengan perubahan tingkah laku. Dari yang tidak mengenal Tuhan menjadi tingkah laku yang baru di dalam Tuhan. Ini juga bukan hasil omongan saya atau pikiran saya. Ini adalah hasil pembacaan saya di dalam Efesus 4 ayat 23 sampai 32. Kolose 3 ayat 10. Nanti dibaca di rumah. Banyak PR-nya hari ini. Kalau sudah menjadi ciptaan baru, tingkah lakunya itu berubah. Dari tingkah laku yang tidak mengenal Tuhan, menjadi tingkah laku yang baru yang ada di dalam Tuhan. Kalau dulu belum ciptaan baru senengane meso, saiki wis dadi ciptaan baru ndak boleh meso. Kalau dulu belum diciptakan baru, masih lama. Kita masih melakukan perkara-perkara yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kita sudah dijadikan ciptaan baru. Jangan itu dilakukan. Ada ayatnya. Menjadi ciptaan baru itu berarti juga meninggalkan tingkah laku sebelum kita mengenal Tuhan. Ikut ditinggalno. Saiki tingkah lakune berubah. Berubah ya apa? Berubah dari tingkah lakune wong Kristen. Wong sing wis mengenal Tuhan, sing wis hidup di dalam Tuhan. Apa sing dilakukan wong dunia, jangan dilakukan. Supaya ciptaan baru Tuhan di dalam kita itu gak sia-sia, saudara. Tapi ada hasilnya. Sehingga Bapak di surga itu seneng, bangga. Dilungkas nek Bapak kita teko ke dunia ini. Tek, kita langsung diangkat, saudara. Gak ketinggalan. Polane apa? Hatine wis baru. Wis diciptakan baru. Tingkah lakune. Semua yang kita lakukan, saya sudah ngomong bolak-balik. Itu semua ditulis, dicatat sama Tuhan. Di buku kehidupan tidak ada sih tidak dicatat. Lengkap
buku kehidupan itu. Isi perbuatan kita, Mas. Saya gak ngerti buku kehidupanku gedene sak piro. Gawe nulis perbuatane agendane wong sak dunia, saudara. Saya gak ngerti buku kehidupan tuh. Besok kalau sudah di sana baru tahu. Oh, kita buku kehidupan. Semua ini kita ditulis nanti kalau Tuhan datang sesuai dengan buku kehidupan. Lek isine apik-apik, yo kita keangkat, saudara. Nek isine gak bener, cek pakai baju lama, yo mohon maaf, saudara. Tuhan gak mungkin ngangkat kita ke sana, saudara, ditinggal. Wong gak sesuai ambek buku kehidupan. Kan begitu, saudara. Next, berikutnya. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, mengambil keputusan hidup tinggal di dalam Tuhan, bukan semakin menambah atau memproduksi terus setiap hari kehidupan yang lama. Bahkan harus terus menanggalkan perbuatan-perbuatan lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nek wis dadi wong Kristen disahno di KTP, di KK, wis dibaptis, wis ati iki wis srek dadi wong Kristen, saudara. Jangan setiap hari kita ini menambah atau memproduksi dosa-dosa. Gak cocok, saudara, sama KTP kita. Gak cocok dengan firman Allah kalau kita ini diomongno tinggal di dalam Tuhan. Jangan terus produksi dosa, saudara. Nek iso kurang ngono, saudara. Dikurangi. Nanti lek Tuhan datang, kita disempurnakno. Next. Hal-hal yang usang, yang lama, yang telah berlalu, dan digantikan dengan yang baru, yang penuh dengan kekudusan dan kebenaran Allah. Next. Jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci serta menghindar dari hal-hal duniawi serta berbau kedagingan dan ketidakkudusan. Next. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang masih terus berdosa, gagal terus untuk mengejar hidup benar dan hidup kudus. Lalu bagaimana dengan orang Kristen, dengan orang yang sudah menyebut dirinya Kristen, dengan orang yang sudah mengatakan tinggal di dalam Tuhan, tapi masih terus memproduksi dosa, masih terus gagal terus untuk mengejar hidup benar dan hidup kudus. Next. Dalam hidup di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa. Next. Namun, orang Kristen sejati sedang dikuduskan setiap hari, di mana dosanya semakin sedikit dan semakin benci ketika ia gagal dalam kekudusan dan kebenaran. Inilah yang dinamakan mengerjakan keselamatan. Next. Benar kita masih berdosa, tapi dengan seiringnya berjalannya kedewasaan rohani kita, maka dengan kekuatan Roh Kudus kita selalu berjuang menentang dan membenci dosa-dosa, dan kita sudah bukan lagi budaknya dosa. Dan dosa sudah tidak berkuasa lagi
atas kita. Next, apa yang saya katakan panjang ini ada ayatnya. Kalau tidak percaya Roma 6 ayat 6 sampai 7. Lihat di depan. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Semua orang berdosa. Semua orang belum sempurna, tapi jangan menjadi budaknya dosa. Harus terus berkurang itu, jangan diproduksi terus, saudara. Kapan entek nek mbok produksi terus? Beras entek, pabrike produksi. Beras entek, pabrike produksi. Ono terus beras. Air mineral habis, produksi lagi, sehingga kita tidak pernah kekurangan air mineral. Lah kalau dosa terus diproduksi terus, kapan enteke? Gak tambah kurang, tambah akeh, donge teng jam 12 malam Tuhan datang kari. Ini bukan omongan saya, ini Roma 6 ayat 6 sampai 7, saudara. Nek wis dadi ciptaan baru, jangan menghambakan diri kepada dosa. Artinya jangan kita jadi burene dosa. Jangan kita jadi budake dosa. Diperintah sama dosa. Ayo bohongo. Bohong lah pada karo burene dosa, saudara. Bener enggak, saudara? Yang merintah itu kan jeragan, nah, saudara. Lah nek kita nurut lah kita burene, saudara. Hambane. Budake, saudara. Ayo sombong. Tapi kalau Roh Kudus ngomong sabar ya, sabar. Durung wayahe Roh Kudus, durung wayahe wong ki nek gak takek pengajaran gak kapok, engko wong liya dadi korban. Ada loh saudara yang seperti itu. Tapi nek dosa sing ngongkon, ayo bohong, sombong. Kan berarti kita budaknya dosa. Saudara. Next. Roma 6 ayat 11 sampai 12. Demikian hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa. Saudara, kalau kita mesong ngelayat nanggone wong mati yang sudah dipeti, yang sudah diformalin, yang bawahnya sudah dikasih es, tiba-tiba orang itu hidup. Belayu kabeh enggak, saudara? Kaget apa enggak, saudara? Yang namanya mati, ya wes mati, gak iso gerak, diapa-apakno tetap mati, saudara. Saya ke almarhum mertua saya, almarhumah mertua saya, saudara. Saya datang, saya juga nangis, saudara. Aku soalnya mantu paling ayu dewe, mek sitok, tapi jarang ketemu, saudara. Mergane aduh. Tapi apakah almarhumah mama saya bangun lagi? Enggak, saudara, wong wis mati, gak iso gerak, gak iso melok nangis. Masih saya nangis grogo pinggire peti, almarhumah mama saya tetap meneng, wong wis mati. Demikian hendaknya kamu memandang bahwa kamu itu telah mati bagi dosa. Ora iso obah, mati, saudara. Ada semut, saudara, injek-injek. Kalau semut itu saudara lihat masih kejet-kejet, ikut durung mati. Kalau semut itu saudara injek, peletet, mandek, gak napas, itu berarti semut itu sudah mati. Kita tuh seharusnya mati bagi dosa, saudara. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi nuruti keinginannya. Ini loh saudara, firman Tuhan sing ngomong. Saya tidak berani nambah, tidak berani ngurangi apa yang tertulis di dalam Bible. Gak baik itu saudara.
berarti khotbahnya disertai dengan kedagingan. Ditambahi, dikurangi. Enggak, saya enggak berani. Takut saya, saudara. Soalnya sing tak omong iki pedes-pedes. Aku lek nambahi ku berarti emosiku sing ngomong, tapi saya enggak berani. Apa yang ditulis firman, plek tak sampai no saudara. Saya enggak nambahi, enggak ngurangi, saudara. Memang seperti itu. Next. Menjadi ciptaan baru itu sangat penting sekali. Karena apa? Sangat penting. Yohanes 3 ayat 3 ngomong. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kalau belum benar-benar jadi ciptaan baru, kita gak iso ndelok surga iku ya apa sih? Sing jarene lantene dari emas. Sing jarene ana pesta kawin anak domba, ayem, tentrem, damai, ketemu Yesus iku ya apa? Oh, kita ndak akan bakalan bisa, saudara, menikmati kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 3 ngomong kalau kita ndak dilahirkan kembali, kalau kita bukan ciptaan baru. Meskipun absen saudara di gereja gak pernah bolong. Tapi kalau kita belum ciptaan baru, no. Kerajaan Allah tidak akan bisa kita lihat dan kita nikmati. Saya mohon maaf saudara. Apa yang saya sampaikan di mimbar setiap kali saya dapat jadwal. Iku duduk opo keinginanku. Saudara tahu tipe-tipe saya. Tapi saya harus berani menyampaikannya. Supaya saya tidak tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nek aku gak wani nyampe, no aku dituntut terus saudara. Karena saya ini hanya pembantunya Tuhan. Saya hanya hamba. Aku lek dikongkon aku kudu nurut. Apapun itu konsekuensinya, saudara menganggap saya apa, terserah. Tapi apa yang saya sampaikan betul-betul, apa yang Tuhan suruh. Walaupun saya bagi saudara gembala, tapi saya di hadapan Tuhan hanya hamba. Dikongkon, ayo iki, sampai no. Iki sampai no. Nyampe no iku gampang, enak boten. Aku kudu ngelakoni, saya juga harus mengelakoni cek gak dilokno wong gajah diblangkoni. Padahal aku duduk gajah. Memang awakku gede, saudara. Pak Panggi sampai kepingkel-pingkel oleh guyu, saudara. Tak wara aku bukan gajah. Paling Pak Panggi batin Bu Esther iku ayune ngono ra kok digajah-gajah. Itu saudara. Jangan dikira hamba-hamba Tuhan yang berdiri di sini tuh enak saudara. Oh tidak. Apalagi seorang gembala saudara. Bebannya ini wabot. Tapi nek aku sik lemu. Iku karena makmur tuh saudara. Tuhan kasih kekuatan saya terus untuk menyangga 200 jiwa. Makanya tetap lemu. Nek aku ngenesan ngono wis kuru awakku saudara. Mikiri wong 200 iki ya oprek. Mungkin saudara tidak bisa bayang ya Bu Esther nek kuru ya apa rupane. Kalau kita tidak menjadi ciptaan baru, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Dan jangan getun. Kalau saudara tidak mau getun sekarang ini masih ada kesempatan. Ayo kelambi lawas diguai kabeh, kelambi anyar digawe. Cek ayu, ganteng di hadapan Tuhan. Amin.